Keresahan, kekhawatiran untuk menjadi YouTuber sukses itu wajar adanya. Gagal monet, dismonet adalah momok bagi semua YouTuber. Namun, tetaplah optimis. Pahami hal ini untuk mengantisipasi keresahanmu itu. Apa kabar sahabat-sahabatku tercinta? Uang jutaan dikejar sampai mati. Uang receh dilirik sebelah pandang. Karya hati berjuang sepenuh hati. Mengeluh boleh, menyerah pantang. Mohon dukungannya sahabat-sahabatku tercinta untuk kami terus berkarya, berbagi hal-hal menarik dan edukatif. Sudah tidak asing lagi kata meresahkan, terutama bagi kita para YouTuber pemula. Dan topik yang akhir-akhir ini banyak diangkat oleh kreator-kreator besar ataupun kreator pemula yang membahas tentang tutorial YouTube adalah gagal monet dan dismonet. Sahabat-sahabat sekalian, apakah resah dengan hal ini? Mengapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana mengantisipasi keresahan itu? Kita akan lanjutkan setelah perkenalan dulu dengan sahabat-sahabat kita tercinta. Nas ide kreatif, skill driver tingkat dewa, wisata kreatif di pantai alun-alun naga, wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman, sejarah pesawat pertama RI-001, motivasi artis Sahabi Sakri, motivasi kreatif menyingkapi keterpurukan hidup, dan masih banyak lagi konten-konten menarik yang tentunya asik untuk kita tonton. Mari sahabat sekalian, kita berkunjung ke channelnya. Ada juga Nuril Kokolatos, sinematik kota Semarang di malam hari. Nampak romantik dengan lampu-lampunya yang indah. Sinematik desa dengan nuansa yang natur, yang damai dan segar. Asik dipandang, nyaman di hati. Hasil karya sinematik sahabat kita ini patut diacungi jempol. Pengambilan sudut pandang yang terlihat profesional, yang asik untuk kita nikmati. Ayo semuanya, jalan-jalan ke channelnya. Gimana kabarnya sahabatku? The King Official. Sudah banyak lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh sahabat kita ini. Vokalnya mantap, lagu-lagunya asik pula untuk didengarkan. Biarkan aku mentariku menembus cakrawala. Dan banyak lagi karya-karya terbaik dari sahabat kita ini. Mampir yuk ke channelnya, kita jalin silaturahmi. Tidak ada satupun YouTuber sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Apakah itu gagal channel, gagal konten, atau gagal memahami tentang per-YouTuban. Dari ketiga hal tadi, pada umumnya menganggap kegagalan terbesar adalah kegagalan channel, apakah channelnya gagal monet, ataupun sudah monet tapi terkena dismonetisasi. Tapi bagi saya, kegagalan terbesar adalah yang ketiga, yakni gagal memahami. Mengapa saya katakan demikian? Karena channel rusak, channel gagal bisa diganti, paling tidak bisa direnovasi. Tapi jika gagal memahami, ini parah. Meskipun channel kita ratusan, jika pemahaman kita hanya sampai di situ saja, maka jangankan satu channel, ratusan channel kita itu pun bakalan gagal. Lalu apa-apa saja yang menjadi penyebab kegagalan channel? Tiga kegagalan di atas tadi saling berkaitan. Paling terlihat enteng adalah gagal paham,
Tapi ternyata itulah yang paling mendasar dan jadi tolak ukur pada langkah-langkah kita. Ibarat rumah, itulah pondasinya. Ibarat pohon, itulah akarnya. Gagal memahami, maka akan gagal pula menerapkan. Membuat konten asal-asalan, membuat konten tidak sesuai dengan tema channel, konten melanggar, copyright, klaim hak cipta. Inilah kegagalan konten yang bisa menjadi momok bagi channel kita. Saya salah satu contohnya yang pernah kena klaim hak cipta. Jam tayang saya sudah melebihi 4.000 jam dan sudah bisa monet. Tapi karena beberapa konten saya itu dihapus, jam tayangnya pun beberapa ribu ikut hangus. Tapi ini tidak mematahkan semangat saya. Saya menjadikannya sebagai cambuk untuk lebih kreatif lagi, membangun dan mensukseskan channel saya yang satunya lagi. Dan channel yang ini pun tetap saya bangun untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan tanpa kita sadari, tapi karena minimnya pemahaman kita. Mungkin banyak tutor yang sudah pernah kita tonton videonya tentang arahan-arahan untuk memajukan channel, tapi sepertinya masih kurang jelas dan transparan. Tambah lagi tutor-tutor lain yang menawarkan ini, menawarkan itu, pendongkrak subscribe dan jam tayang, menawarkan kemudahan dan kenyamanan agar cepat monet dengan resiko aman katanya. Ternyata ujung-ujungnya terbalik, sahabat sekalian. Resikonya lebih besar daripada kenyamanannya. Ketika sudah memenuhi syarat dan saat pengajuan monetisasi, tapi ditolak karena ada pelanggaran, itulah gagal monetisasi. Harus renovasi channel, bersihkan pelanggaran yang ada dan mulai kembali mengumpulkan 4.000 jam dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dismonetisasi adalah sudah monetisasi namun ada pelanggaran yang menyebabkan monetisasinya dinonaktifkan, bahkan bisa berakibat lebih parah, yakni channelnya yang dinonaktifkan secara permanen. Apakah kedua hal ini harus meresahkan kita? Iya, kita pantas untuk merasa resah, dalam artian bukan takut. Jika kamu merasa resah, maka obati keresahanmu dengan berbenah diri, cek kekurangan kita, lebih banyak belajar. Ajarilah diri untuk kreatif. Secara hakikat, bahwa Tuhan saja kreatif, dan memang mengajarkan kita untuk hidup kreatif, agar bisa meraih rezeki darinya. Kenyataannya, memang banyak YouTuber, yang sebenarnya bukan tidak kreatif, hanya saja tidak mau repot dan berusaha, akhirnya berpikir instan namun menginginkan konten yang paling bagus. Maka otomatis tinggal mencomot karya yang sudah ada. Tinggal pilih konten-konten yang bagus, kemudian download, potong sedikit, dan jadi deh. Jadi bisa dibilang, karyamu tidak ada di situ. Sementara YouTube, menginginkan kreatornya harus kreatif untuk layak dijadikan partner. Banggalah dengan hasil karyamu sendiri. Meski biasa-biasa, jika dikelola sebaik mungkin, maka yang biasa-biasa itulah yang akhirnya menjadikanmu luar biasa. Maju untuk berkarya. Berkarya untuk maju.